Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bangsa Online dimanapun berada yang kami cintai. Belakangan ini muncul buku pelajaran Aswaja yang diterbitkan oleh RMI Tegal, Jawa Tengah, itu berisi bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU itu adalah kakek Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Namanya Habib Hasim bin Yahya. Tapi buku ini kemudian oleh PBNU diinstruksikan agar ditarik. PBNU menginstruksikan kepada lembaga pendidikan Ma'arif, yaitu salah satu lembaga yang berada di bawah naungan NU yang mengurusi tentang sekolah atau madrasah di lingkungan NU, agar menarik buku ini dari peredaran. Kenapa? Karena tidak sesuai fakta. Pemirsa, sejarah pendirian NU atau sejarah berdirinya NU itu sudah jelas dan banyak sekali buku-buku yang sudah diterbitkan baik oleh PBNU atau NU sendiri maupun dari para penulis luar negeri yang sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya Habib Hasim bin Yahya. Apalagi buku itu atau klaim bahwa Habib Hasim bin Yahya itu sebagai pendiri NU hanya disampaikan oleh Habib Lutfi saja, bukan dari sumber yang lain. Nah, yang menarik saya juga baca di website Jatman, itu ada tulisan bahwa pendiri NU itu Ki Hasyim Asy'ari, Ki Adham Khalid, Ki Wahid Hasyim, dan juga Habib Hasim. Dari narasi itu saja sudah sangat bias, banyak kejanggalan. Bagaimana mungkin Idham Khalid dianggap sebagai pendiri NU? Bahwa beliau pernah jadi ketua umum NU cukup lama, ya, tapi bukan pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Yang kedua, pemirsa, problem nasab masih terus berlangsung menjadi polemik yang luar biasa. Karena itu dalam edisi kali ini podcast Bangsa Online mengundang Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said, MA. Beliau selain tokoh NU juga banyak sekali menulis dan meneliti tentang NU. Bahkan beliau ini juga yang mengkompilasi hasil Bahsul Masail dan diterbitkan dalam bentuk buku yang cukup besar. Beliau juga pernah menjabat sekretaris RMI, Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah, PW Jawa Timur, pengurus wilayah Jawa Timur. Jadi beliau ini sangat punya otoritas secara keilmuan, secara penelitian untuk berbicara tentang NU. Dan beliau sangat detail, termasuk tahun, tanggal, itu kalau menulis buku sangat detail. Karena itu kita undang sekali lagi dalam acara ini untuk membahas tentang benarkah Hasim bin Yahya itu bagian dari pendiri NU. Assalamualaikum Prof. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa tentang kegelisahan warga NU sekarang ini, bahkan PBNU sudah menginstruksikan untuk menarik buku itu tentang klaim Habib Lutfi bahwa kakeknya adalah pendiri NU. Bagaimana Prof. Kiai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, berbicara tentang sejarah itu memang sumbernya itu dilihat, sejarah itu berkualitas atau tidak itu dilihat dari sumbernya. Dan sumber yang paling kuat adalah sumber dokumen. Baru kalau nggak ada dokumen, itu sumber orang yang mengetahui langsung tentang peristiwa itu. Nah, dalam konteks NU, sekarang para pendiri NU itu sudah tidak ada. Kita berada di generasi yang tidak menangi. Artinya orang-orang yang ada sekarang, yang hidup sekarang itu tidak tahu ketika Kiai Hasyim Asy'ari masih ada. Nah, jadi kita kan terputus. Nah,
kita baru bisa tahu itu lewat dokumen. Ya lewat dokumen. Nah, ketika buku itu didasarkan pada apa yang dijadikan dasar. Kalau itu dokumen, itu kuat. Kalau itu oral, omongan, itu kalau memang dia menangi sejaman, ada tahu, artinya tahu pada ketemu sama dia. Ini kok kalau dalam hadis itu ketemu dan ketemu langsung, itu kedua. Tapi yang paling penting itu dokumen. Sumber primer ya? Sumber primer, ya walaupun ini sumber primer juga, lisan itu sumber primer. Nah, ketika itu di dasarnya apa, kan gitu. Dari orang yang tahu. Nah, gitu. Itu ukuran kualitas sejarah. Nah, ini metodologi ini. Ketika misalnya kita kembali ke NU, biar paham karena ini pemirsanya kan bukan mahasiswa saja. Betul. Ketika dikaitkan dengan NU, pertanyaannya, ketika menulis tentang NU, dasar dokumennya itu apa? Atau dasar sumbernya itu apa? Katakan sekarang kasus yang dekat, bahwa pendiri NU diantaranya ini, saya mengikuti juga itu. Tapi dokumennya itu adalah oral dari Habib Lutfi. Habib Lutfi itu menurut penjelasan dari klarifikasi dari mereka, itu dapat dari Kiai Irfan. Betul. Kiai Irfan itu berguru pada Habib Ahmad Hashim itu, bin Yahya itu. Bin Yahya itu bukan bapaknya, sebetulnya bin Yahya itu nama marga. Nah, nama marga dari Ba'alawi itu. Nah, karena dasarnya Habib Lutfi Irfan ini kan sanad namanya kalau dalam hadis itu sanad. Dan tidak ada penguat dokumen, maka ini namanya tidak berkualitas. Nah, tapi kalau ini dibiarkan, itu menjadi versi kedua dari pendirian NU. Kalau tidak ada yang membantah. Tapi alhamdulillah, PBNU karena ini sudah ramai maka kebijakannya harus ditarik. Nah, berarti itu tidak benar, kan gitu. Nah, versi mereka, ya memang sejarah versinya lain-lain, tapi yang kita lihat itu mana yang lebih dekat pada kebenaran. Karena menurut versinya ini, saya nggak baca ya yang bukunya itu. Versinya itu Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, sebelum mendirikan NU, itu konsultasi pada Habib Hasyim dan kepada Kiai Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan. Baru setelah itu dapat restu dari dua tokoh ini, maka Kiai Hasyim Asy'ari berkenan untuk mendirikan NU. Lalu menurut saya ini narasi ini, ya kalau dalam bahasa ini, menyesatkan juga itu. yang benar itu kan, sebenarnya posisi Kiai Hasyim itu tidak aktif. Kiai Hasyim ini, Hadratus Syekh ini dimuliakan oleh semua orang. Jadi posisinya itu. Jadi tidak aktif, Kiai Hasyim terus datang, terus mau mendirikan NU, enggak seperti itu posisinya. Yang aktif itu siapa? Kiai Wahab Hasbullah. Dan Kiai Hasyim Asy'ari ini orang yang aktif di pondok. Bahkan jadi pejabat, disuruh pindah ke Jakarta, tidak berkenan beliau. Memang cintanya pada santrinya luar biasa. Hanya dia maunya di pondok, nanti kalau organisasi, ya sudah ikut organisasi. Ada yang janggal juga. Katanya Kiai Hasyim Asy'ari bingung, lalu pergi ke Tanah Suci, sholat istikharah di sana. Ya. Padahal itu sudah menjelang pendirian NU. Nah, itu kan sangat janggal. Jangan dibayangkan seperti sekarang, orang ke Mekah itu gampang, naik pesawat. Dulu naik kapal laut. Apalagi tahun-tahun itu gitu loh. Apalagi di Mekah ketika itu ada peralihan kekuasaan di Mekah. Kan pulang kan beberapa kiai yang diantaranya yang Kiai Jazuli Usman itu ketika terjadi pengambilan kekuasaan dari Syarif Hussein ke Abdul Aziz, Amir Abdul Aziz itu terjadi keributan di Mekah, terus Kiai Jazuli Usman itu pulang. Nah pulangnya itu karena dia nggak bisa mondok di sana, terus mondok ke Kiai Hasyim. Itu kalau itu saya ordo apal itu. Kan gitu. Jadi posisi Kiai Hasyim itu seperti itu. Maka Kiai Hasyim itu posisinya berada di Tebu Ireng. Lah orang-orang itu yang datang. Kalau narasinya kan dibalik, Kiai Hasyim datang ke kemana-mana. Berarti kan yang hebat sana. Nah, yang hebat kan Habib Hasyim itu, kan gitu. Dia ingin memposisikan Habib Hasyim
Ini kalau orang sejarah biasa. Iya, iya, iya. Soal salah itu urusan belakang. Tapi ini kan rasionalnya. Ingin memposisikan Habib Hasyim dengan Kiai Khalil Bangkalan. Sederajat. Sederajat. Maunya begitu. Maunya yang menarasikan. Yang menarasikan. Mau begitu. Ya Habib Lutfi maksudnya. Ya Habib Lutfi. Saya sangat menghormati beliau. Tapi dalam hal ini, saya punya otoritas. Ya. Nah, dalam hal ini. Jadi, menurut saya itu narasi yang kebalik. Walaupun Kiai Hasyim itu berguru pada Kiai Khalil, dalam soal NU, Kiai Hasyim nggak datang ke Demangan. Kan? Justru Kiai Khalil ya mengutus Kiai As'ad untuk ke Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Khalil itu walaupun posisinya sebagai guru, itu sangat hormat pada Kiai Hasyim. Kan bisa saja sebagai gurunya Hasyim, misalnya ya. Ke Madura, saya ada yang manggil lah. Ya manggil, tapi enggak ternyata. Nah itu yang terjadi. Saking mulianya akhlaknya. Iya, saking mulia akhlaknya. Jadi Kiai Khalil segitu mulia akhlaknya, padahal itu santrinya. Nah, bersantri itu, tapi nyantri itu Kiai Hasyim sudah alim, karena sudah datang dari Mekah. Iya, betul. Gitu. Nah ini menarik, ini soal akhlak ini, Bro. Jadi Syekhona Khalil, walaupun guru yang dalam kultur pesantren punya otoritas ya untuk manggil, tapi beliau nggak manggil, malah ngutus ya. Mengutus, iya. Sementara ya mohon maaf, ini mau disetarakan dengan Kiai Khalil. Iya. Dan yang anehnya lagi, Kiai Hasyim itu ke sana. Gitu. Lah iya, Kiai Hasyim yang datang ke sana. Padahal dia Habib Hasyim kan gitu. Maunya Habib Lutfi kan. Iya. Dan Habib Lutfi kan nggak tahu, dia kan nggak menangi. Iya. Kakeknya nggak menangi. Iya. Dia kan lahir tahun berapa gitu loh. Nah, ya itu dan cerita itu katanya menurut klarifikasi dari sana, cerita dari Kiai Irfan. Jadi Kiai Habib Lutfi itu bukan Habib Lutfi yang tahu sendiri, tapi cerita dari gurunya namanya Kiai Irfan itu. Pemirsa, Profesor Kiai Haji Imam Ghazali Said MA ini selain guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya. Jadi beliau punya otoritas keilmuan, apalagi sudah saya sampaikan tadi beliau sangat aktif meneliti dan bahkan sering ke Timur Tengah untuk meneliti tentang Islam dan seterusnya.